Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kemangkon, Ibu Kristiani Florida SPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu Dewan Guru, serta staf karyawan SMP Negeri 1 Kemangkon. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Kemangkon tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan kepala sekolah. Yang kelima, pemaparan materi. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat menambah nilai keberkahan dan kelancaran kegiatan kita. Untuk acara yang selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dan kepada petugas dipersilakan menempatkan diri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mukim SPDI. Kepada beliau dipersilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, yang saya hormati Ibu Kristiani Florida SPD selaku Kepala Seminari Satu Kemangkon, Bapak Ibu Guru Staf TU yang saya hormati pula, marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama mengajarkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara diseminasi budaya positif Seminari Satu Kemangkon pada hari ini dari awal sampai akhir tidak ada sesuatu apapun berjalan dengan lancar. Kita bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala biridhohi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa habibina sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa ta'ala li sahabatina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan 'alamin, hamdan syakirin, hamdan ila yafil majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yarfa'u dzalika wa tikaramatik bisultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan qabla maut wa rahmatan min dalam wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin lana syakaratul maut wa lana jatan nar wa afwan min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wa lahwal wa rahmatina biha hajat wa tudhirna biha jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Rabbana dalamna musana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Kristiani Florida SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SMP Negeri 1 Kemangkon, wabil khusus yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Sadia Handayani yang pada hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Kemangkon. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berada di laboratorium kita dan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kegiatan pada pagi hari ini sangat menarik sekali bagi kita karena kegiatan diseminasi budaya positif itu sangat bermanfaat bagi kita di SMP Kemangkon.
Budaya positif itu adalah tentang nilai-nilai, kemudian keyakinan dan pembiasaan di sekolah yang harapannya itu bisa mengembangkan pribadi siswa menjadi pribadi yang berkarakter, kemudian pribadi yang bisa berpikir kritis, yang bisa bertanggung jawab dan juga penuh hormat kepada orang lain. Dan pada kegiatan ini, pada kegiatan diseminasi budaya positif, saya selaku kepala sekolah itu mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Sa'diyah Handayani sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Mudah-mudahan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Sa'diyah Handayani akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan juga dari Bapak Ibu semuanya, karena kegiatan ini bermanfaat bagi pengembangan pribadi Ibu Sa'diyah Handayani dan juga bagi kita semua di SMP Negeri 1 Kemangkon. Dan harapan besar saya pada Bapak Ibu semua juga mengikuti jejak Ibu Sa'diyah Handayani, yaitu sebagai guru penggerak, calon guru penggerak di angkatan 10, dan yang baru dibuka ini adalah angkatan 11. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa mengikuti kemudian lulus menjadi CGP, karena tadi saya sampaikan bermanfaat untuk diri kita pribadi sebagai pengembangan diri kita, dan bermanfaat bagi kita di SMP Negeri 1 Kemangkon karena bisa untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Sa'diyah Handayani ST dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kemangkon, Ibu Pristiani Florida SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dan staf karyawan SMP Negeri 1 Kemangkon. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Biasa kita panjatkan puji syukur ya, bahwa hari ini kita telah diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini, diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Kemangkon tahun 2023. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan untuk Bapak Ibu guru semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di sini dalam acara kegiatan hari ini. Acara hari ini adalah diseminasi budaya positif, yang tentunya budaya positif itu sudah tidak asing lagi bagi kita nih, karena kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan budaya positif. Untuk budaya positif sendiri, konsep intinya itu ada beberapa, ada 8 nih untuk konsep inti budaya positif.
Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian kita perlu mengetahui perubahan paradigma yang terjadi di dalam pembelajaran saat ini. Karena saat ini kita memiliki murid-murid yang mempunyai kodrat berbeda dengan kita. Jadi murid yang mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman mereka sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan kodratnya murid dalam kita melaksanakan pembelajaran. Kemudian perubahan paradigma apa sih yang harus kita terapkan di sekolah ini? Yaitu dalam membangun budaya positif, ini sekolah dapat menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid ini mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian disiplin positif ini sendiri sangat berkaitan erat dengan kontrol guru terhadap siswanya. Nah, kemudian saya meminta Bapak Ibu guru dan staf karyawan di sini untuk melakukan permainan ini. Nah, permainan ini berpasangan. Nah, jadi nanti ada yang sebagai A dan ada yang sebagai B. Nah, yang sebagai A itu menyobek kertas secukupnya saja. Kemudian dituliskan hal yang sangat penting atau hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian genggam erat kertas tersebut yang isinya tadi sesuatu yang sangat berharga, itu yang sebagai A. Kemudian teman Bapak Ibu yang sebagai B adalah ini mencoba sekuat tenaga untuk membuka. Jadi agar agar Bapak Ibu ini yang sebagai A mau membuka. Nah, untuk mau membuka atau tidaknya terserah atau tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Monggo silahkan Bapak Ibu yang sebagai A berarti menyobek kertas. Kemudian ditulis hal yang penting atau hal yang sangat berharga untuk Bapak Ibu itu apa? Genggam erat di tangan Bapak Ibu semuanya. Kemudian tadi tugas Bapak Ibu yang sebagai B adalah merayu Bapak Ibu yang sebagai A untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu semuanya. Monggo silahkan. Untuk ditulisnya bebas nih. Pokoknya hal yang sangat berharga yang menurut Bapak Ibu. Ini boleh keinginan, boleh itu hal yang berharga. Misalkan anak saya itu sangat berharga loh, mau ditulis namanya juga boleh. Monggo silahkan. Monggo silahkan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu saling berpasangan. Terima kasih Pak Mukim.
Dan kalau misalkan Bapak Ibu menghendaki boleh bergantian ya. Yang tadi menjadi A ganti menjadi B, begitu seterusnya. Monggo untuk yang B bisa merayu yang A. Apa yang ada di dalam genggamannya? Boleh dirayu dengan kalimat yang kalimat permintaan untuk merayu. Apa ya? Kayaknya perlu bahasa Indonesia yang lebih pintar untuk merayu. Oh, ini mobil bebas. Something. Oh, Pak, bisa merayu. Moga silakan tulisannya di tangan, Pak mungkin monggo merayu Pak Waluyo untuk boleh apa enggak sih membuka yang ada di dalam tangannya Pak Waluyo. Oh, yang sudah terbuka berarti merayunya luar biasa ini. Yang dirayu ikhlas nih. Oh, bagus sekali. Ada yang sangat mudah dirayu, ada yang sulit dirayu. Nih, boleh bergantian nih, memposisikan bisa A, B. Boleh lihat isinya mana? Nanti saya selesaikan. Ada yang terbuka tangannya. Jelas kan ada yang dulu. Nanti sudah. Katet tuh yang dulu. Kemarin kurang katet. Ini nggak ngopi, lagi terpet itu. Ini bagaimana bapak-bapak berdua sudah saling merayu? Belum. Nggak rayu ya. Saya nggak rayu. Bapak-bapak kan saya ahli merayu takut cinta. Yang sudah selesai merayunya dan sudah terbuka apa yang ada di genggaman. Oh, ternyata sangat ikhlas ya.
Kira banget. Kira banget. Nah, setelah tadi Bapak Ibu melaksanakan kegiatan cobalah buka, kira-kira apa yang terjadi? Ketawa. Si A bagaimana, si B bagaimana? Berbuka biasa mana ya, saling pantangan. Gimana? Ketika dibuka, itu kan berarti ada unsur ingin sharing. Iya. Ya, jadi sharing. Karena tadi yang tanya, yang meminta untuk buka itu sebenarnya apa tadi pertanyaannya? Silakan ke siap untuk membuka. Paling berharga Boleh, cicilan bangsakan. Ya, sharing dan ada nyambung itu ada rahasia. Saya misalnya buka suggestion. Pendapat. Ya, menyatakan ini tidak rahasia dan juga ingin sharing. Untuk yang sebagai B, perwakilan mau Bu Tuti atau yang lainnya yang Sinten sebagai B, Sita Ayu. Saya tidak Saya tidak mengancam, tidak menghargai, tidak merayu, tidak menyuap. Tapi Pak Anak dengan ikhlas memberikan. Yang penting saya selesai ini, dibantu administrasi. Penasaran juga, ini juga lucu. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata dari kegiatan ini sebenarnya berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Salah satunya adalah dengan disiplin positif. Di sini sebenarnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi tadi ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan coba lakukan, itu sebenarnya si A dan si B itu saling mengontrol diri. Si A sebenarnya boleh tidak membuka karena mungkin sesuatu yang ada di genggaman tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi boleh membuka dengan tujuan yang tadi Bu Mahfudah sampaikan bahwa beliaunya ingin sharing apa yang ada di genggaman beliau. Begitupun lanjutkan. Tadi yang sebagai B itu merayu mungkin sekuat tenaga gitu. Atau tadi ada yang karena A begitu ikhlasnya gitu untuk sharing apa yang mereka anggap itu adalah berharga. Si B itu tidak membutuhkan tenaga yang banyak untuk merayu temannya untuk membuka sesuatu itu yang ada di genggaman tangan kita. Nah, ini sama dengan teori kontrol yang kita terapkan kepada murid-murid kita. Nah, miskonsepsi apa sih terhadap teori kontrol yang ada? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini adalah miskonsepsi yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, hal inilah, teori kontrol inilah yang
menjadi miskonsepsi dalam pembelajaran kita. Nah, kemudian berikutnya adalah stimulus respon dari teori kontrol, yaitu pandangan tentang dunia. Jadi misalkan stimulus respon tentang dunianya adalah realitas, kebutuhannya kita sama. Sebenarnya kebutuhan kita berbeda, sama dengan murid-murid kita. Murid-murid kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak semua orang itu memiliki gambaran yang sama. Jadi gambaran mereka itu berbeda-beda. Sama juga dengan kita, sama juga dengan murid-murid kita yang ada di kelas. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebenarnya kita harus untuk saling memahami. Jadi kita memang tidak bisa merubah pandangan, tidak bisa merubah cara berpikir orang lain terhadap diri kita. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalkan murid-murid kita melakukan kesalahan, mungkin sebenarnya mereka mempunyai tujuan ketika mereka melakukan hal tersebut. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya hanya diri kita sendiri atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama ketika kita tadi melakukan kegiatan tadi mencoba membuka genggaman yang ada di tangan kita, itu yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita mau membuka apa, tidak mau membuka apa yang ada di genggaman kita. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi masing-masing dirilah yang tadi bisa mengontrol diri sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksa. Berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, sebenarnya adalah model berpikirnya kita adalah menang dan menang, karena di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang kalah juga, karena semuanya adalah mengontrol diri sendiri. Nah, kaitannya dengan disiplin positif di sini, untuk tadi yang teori kontrol diri bahwa dengan disiplin positif ini kita bisa mengontrol dan kemudian bisa menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, disiplin sendiri ini dari kata disiplin ya, yang berarti belajar. Nah, ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, tentunya karena kita memiliki murid-murid yang luar biasa, untuk menciptakan disiplin positif tentunya tidak segampang yang kita bayangkan, karena murid-murid kita mempunyai pemahaman, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk menciptakan disiplin positif ini tentunya kita harus kolaborasi dengan semua warga sekolah, baik kita sendiri, masing-masing gurunya, muridnya, kemudian serta tak lupa wali siswa atau wali murid, kemudian komite dan seterusnya. Jadi kita harus bekerja sama dalam menciptakan disiplin positif. Nah, dari disiplin positif ini muncullah nantinya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang akan kita dapatkan dengan adanya
kita menerapkan disiplin positif. Nah, jadi nilai kebajikan ini disepakati bersama. Nah, ini lepas dari suku bangsa, agama bangsa maupun latar belakang. Nah, ini contoh nilai kebajikan yang yang ada di sini. Nah, nilai kebajikan yang kita pakai adalah nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Nah, ini sesungguhnya jika kita sudah menerapkan ini, kemudian murid-murid kita melakukan hal-hal yang sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, sesungguhnya murid-murid kita sudah sesuai dengan untuk penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, dari ke-6 dimensi tersebut mungkin bisa dibacakan ya, ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mohon sinten Kak Novi. Profil pelajar beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih. Nah, dari ke-6 profil tersebut, dari ke-6 dimensi tersebut, seyogianya kita bisa melaksanakan, walaupun mungkin tidak ke-6-nya, tapi kita bisa melaksanakan beberapa dari dimensi tersebut. Misalkan dalam pembelajaran PAI kan selalu menerapkan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya di pelajaran yang lain juga ada. Kemudian berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini tentunya dengan wawasan dari murid-murid kita yang secara global. Kemudian gotong royong. Secara otomatis kita, semua mapel itu melaksanakan gotong royong, kerjasama. Dengan kita menerapkan misalkan diskusi, nah secara otomatis itu adalah kita sudah menerapkan dimensi dari bergotong royong atau berkolaborasi. Kemudian berikutnya adalah mandiri. Nah, tentunya kita mengharapkan murid-murid kita yang mandiri bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan secara mandiri, kemudian bisa memahami pembelajarannya yang ada di kelas, kemudian bisa kreatif. Nah, dari kreatif ini biasanya muncullah inovasi-inovasi baru dari murid-murid kita. Murid-murid kita yang kreatif jangan dibatasi dengan kita memberikan tugas hanya misalkan memberikan tugas untuk pemaparan materinya hanya menggunakan misalkan presentasi PowerPoint saja misalkan. Nah, murid-murid kita bisa menggunakan Canva atau bisa menggunakan yang lainnya, atau murid kita bisa membuat poster dan sebagainya. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini untuk menumbuhkan bernalar kritis murid-murid kita agar nantinya bisa memiliki pemahaman yang lebih baik lagi. Berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini sama saja dengan kebutuhan dasar yang sebenarnya murid-murid kita perlukan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, secara otomatis kita dan murid-murid kita juga perlu kebutuhan ini, kebutuhan yang akan makan, pakaian, tempat dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan yang mendasar, rasa diterima, rasa dipedulikan, bahwa kehadiran dia di kelas itu diperlukan. Kemudian di dalam kerjasama kelompok juga dia dibutuhkan di dalamnya. Kemudian penguasaan itu kebutuhan akan harga diri, jadi keinginan untuk memimpin teman-temannya, keinginan untuk diakui, keinginan
untuk didengar oleh teman-teman. Berikutnya adalah kebutuhan tentang kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan tentang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kebutuhan tentang kesenangan. Nah, kebutuhan yang tentang kesenangan ini, nah biasanya ini lebih ke bermain deh. Anak-anak kita, murid-murid kita itu senang sekali bermain. Kemudian kebutuhan tentang humor, kemudian antusiasme, tertawa dan sebagainya. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, berikutnya, nah ini saya ada pertanyaan, beberapa pertanyaan ke Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan. Oke. Nah, 3 pertanyaan ini berkaitan dengan pendisiplinan murid. Nah, kaitannya nanti adalah perilaku dari murid-murid kita. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Monggo Bapak Ibu ada yang berpendapat. Yang nomor 1 dulu, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah setuju atau tidak? Dan alasannya kenapa? Monggo yang pertama dulu. Iya dan tidak ya. Sepertinya mungkin iya dan tidak. Iya, kalau menurut saya ada iya dan tidak. Soalnya kalau siswa mendukung, berarti mungkin dalam pikiran mereka, nah besok akan melakukan seperti itu lagi, lalu nanti ada hukuman. Ya, tidaknya ini memang tergantung sama kalau hanya yang benar dihukum berkali-kali, ini ya tetap wajib. Karena yang berdisiplin tidak peduli gitu loh. Nah itu jadi mungkin salah menulis dan menuliskan itu cuma pendapat. Terima kasih. Kemudian ada yang mau berpendapat lain. Yang nomor 1, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid. Mungkin yang di belakang. Kalau tadi kata Bu Mahmuda, bisa iya, bisa tidak. Berikutnya. Ya, beri pendapat untuk pertanyaan nomor 1. Kalau memang anak itu benar-benar anak minat sekolah dan kadang-kala telat, dia mendapat hukuman untuk di lain hari lebih baik. Tapi kalau anak itu memang sudah berkarakter kurang baik, di lain hari dihukum apapun, anak itu tetap biasa seperti itu. Jadi bisa positif dan bisa tidak. Terima kasih. Kemudian lanjut karena tadi ternyata jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Nah, ini setuju apa tidak ini Bapak Ibu? Monggo yang mau berpendapat, Pak Anang. Yang nomor 2. Setuju atau tidak? Menurut saya setuju karena tidak secara fisik. Jadi pemberian hukumannya adalah dengan hal-hal yang positif, dengan pemberian selain kekerasan fisik, yaitu bisa dialihkan untuk membaca, membersihkan halaman atau membersihkan misalnya dalam membersihkan masjid. Mungkin ada yang berpendapat lain?
Rena mungkin? Oh tidak. Oke. Yang kedua tadi ada yang setuju nih. Kemudian saya lanjut ke yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju atau tidak? Bu Rena mungkin? Untuk pernyataan ini saya setuju karena anak murid kan masih tergolong anak-anak. Kalau misalnya anak-anak untuk diberi penghargaan, reward, meskipun itu hanya pujian, itu tentu akan meningkatkan motivasi, terus meningkatkan moodnya, emosinya lebih baik, dan itu insya Allah akan meningkatkan belajarnya. Terima kasih. Ada yang berpendapat lain? Yang di depan mungkin? Oke, monggo. Menambahi. Oke. Fase D dan yang di SD itu seperti anak SMP kan fase D ya. Nah itu mereka kalau diberi model itu senang ya, karena saya dulu waktu sekolah juga merasa anak guru yang kasih hadiah sebagai anak sekarang sudah ada hadiahnya. Itu namanya. Terima kasih. Nah, dari tiga pertanyaan ini, yang pertama ada hukuman, kemudian pemberian hukuman yang positif, kemudian pemberian penghargaan. Nah, ini berkaitan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasi dari intrinsiknya apakah sudah muncul atau belum ketika nanti mendisiplinkan murid itu dengan hukuman. Nah, ternyata dari ketiga hal tersebut ini mendisiplinkan siswa atau murid dengan hal seperti ini akan muncul adalah motivasinya adalah ekstrinsik atau dari luar murid itu sendiri. Jadi belum secara intrinsik. Nah, misalkan hukuman yang dapat mendisiplinkan murid, memang mungkin pada saat yang bersamaan atau besoknya murid akan melakukan hal yang baik. Tapi ketika dia nanti melakukan hal yang kurang baik, dia akan dihukum lagi dan seterusnya seperti itu. Karena ini timbulnya adalah dari luar, dorongan dari luar. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif. Nah, ini sama, akan muncul dari unsur luar, dari ekstrinsiknya murid kita. Kemudian berikutnya, penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Memang benar kalau penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi. Tapi bagaimana kalau misalkan pada suatu saat kita tidak memberikan penghargaan kepada murid tersebut, apakah nanti akan termotivasi kembali untuk berbuat baik? Karena ada anak yang melihat temannya dengan anak itu dikasih penghargaan, dia akan termotivasi secara pribadi, secara intrinsik. Tapi ada kalanya dia termotivasinya hanya sesaat. Begitu tidak ada lagi temannya yang mendapatkan penghargaan, nanti motivasi dirinya akan menurun. Nah, jadi kita seyogianya adalah memunculkan untuk motivasinya adalah secara intrinsik. Nah, sebenarnya dari motivasi perilaku ini, motivasi yang tadi ada intrinsik dan ada ekstrinsik, ini ada tujuannya. Biasanya murid termotivasi secara ekstrinsik, secara dorongan dari luar. Itu yang pertama adalah karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang tadi, karena dia termotivasi ingin dihargai sama orang lain. Nah, ini munculnya dari ekstrinsik. Kemudian yang intrinsik itu bagaimana? Nah, yang intrinsik itu adalah menjadi orang yang
mereka inginkan. Jadi menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan kegiatan, mereka berdisiplin di sekolah ini karena mereka mempunyai harga diri. Saya akan menjadi baik dengan saya disiplin. Saya akan menjadi anak yang berkarakter dengan saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin saya lakukan, begitu. Nah, sebenarnya di sini kaitan dengan hukuman ini, kemudian ada konsekuensinya juga. Nah, bagaimana sih kita agar memunculkan yang intrinsik tadi? Nah, dengan hukuman tadi ternyata hukuman yang mungkin dilaksanakan itu tidak terencana, gitu. Kemudian murid itu tidak tahu dia mau dihukum seperti apa. Kalau konsekuensi dari kita melakukan peraturan-peraturan itu, melaksanakan peraturan sesuai konsekuensi dengan murid kita itu sudah terencana. Nah, kemudian bedanya apa dengan restitusi? Nah, dengan restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, kemudian hukuman itu murid sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak. Murid itu tidak dilibatkan untuk membuat keputusan kesalahan yang dia buat, hukumannya apa. Murid itu tidak tahu nantinya akan dihukum seperti apa. Dengan konsekuensi bedanya adalah murid tetap dibuat tidak nyaman karena tetap merasa dihukum. Nah, kemudian hukuman ini bersifat satu arah. Jadi murid tidak diberi kesempatan untuk sama-sama untuk membuat keputusan hukumannya sih apa. Nah, kemudian untuk konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dengan adanya konsekuensi, kita guru itu selalu memonitor murid. Nah, kemudian dengan restitusinya, kalau restitusi ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita berkolaborasi dengan murid kita untuk mencari pemecahan masalahnya murid kita. Nah, kalau hukuman itu masih berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, di konsekuensi dan di restitusi itu sudah tidak ada lagi hukuman seperti ini. Nah, berikutnya kaitannya dengan hal yang tadi. Nah, dengan hal yang tadi, ketika kita melakukan kegiatan dengan murid kita, nah, saya bisa menanyakan ke Bapak Ibu guru nih, dari 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu guru miliki, posisi kita apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, ketika kita melakukan kegiatan di kelas nih, ataupun mungkin ketika anak itu melakukan kesalahan, nah posisi kita itu sebenarnya sebagai apa? Ada yang sebagai penghukum. Oh, ini bisa berubah macam-macam, mungkin tergantung dari kondisinya nih. Sebagai penghukum, tentunya memang mungkin sebelum adanya budaya positif, kita memang dari dulu mungkin ya, yang pertama sebagai penghukum, karena kita mempunyai prinsip bahwa dengan menghukum siswa bisa mendisiplinkan siswa atau murid. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah itu dengan murid kita membuat kesalahan, biasanya kita malah membuat mereka itu merasa bersalah gitu. Kamu seperti ini, kamu seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada yang sebagai teman. Nah, sebagai teman, misalkan
Bapak Ibu pernah nggak ya mungkin menanyakan, apa kamu tidak kasihan dengan Bapak Ibu guru, dengan kamu melakukan seperti itu nanti saya mungkin diberi teguran oleh kepala sekolah. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal tersebut? Mungkin ada nih, atau mungkin alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, ini sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, kita yang memantau murid tersebut. Jadi kita mengontrol murid tersebut harus berperilaku bagaimana. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini kita yang mengatur kemudian mengkondisikan murid kita, siswa kita, agar kita melakukan atau memberikan pemecahan masalahnya dengan bisa murid kita itu tidak merasa bersalah, kemudian murid kita juga bisa mencari keyakinan kelas atau mencari langkah-langkah apa yang baik yang bisa dilaksanakan ketika dia sudah menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang mungkin melanggar keyakinan kelas. Nah, begitu. Itu 5 posisi kontrol. Nah, berikutnya berikutnya, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? Nih. Karena tadi sudah di depan nih, kalau keyakinan kelas itu kira-kira dibuatnya bersama dengan murid apa hanya Bapak Ibu guru sendiri? Keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan murid atau hanya Bapak Ibu guru sendiri yang membuat? Kalau keyakinan kelas itu kita melakukan atau membentuk keyakinan ini bersama dengan murid, jadi berkolaborasi. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya Bapak Ibu guru sendiri yang membuat peraturan tersebut dan harus dilaksanakan oleh murid-murid kita. Nah, jadi yang lebih baik adalah keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas tersebut ini ya bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak terlalu banyak, tapi keyakinan kelas tersebut mengena dan dapat dilakukan oleh murid-murid kita. Berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, ini untuk keyakinan kelas harus menyesuaikan dengan kondisi kelasnya, dengan kondisi sekolahnya, agar murid-murid kita tidak merasa kesulitan untuk menerapkan keyakinan tersebut. Misalkan ya, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini secara otomatis ketika membuat keyakinan kelas kita harus berkolaborasi dengan murid kita. Nah, ini berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penerapan untuk penyelesaian masalah yang biasanya terjadi di sekolah kita, di kelas kita. Dengan segitiga restitusi ini berbeda mungkin dengan yang sudah kita laksanakan, atau mungkin kita melaksanakan pemecahan masalah bagi murid-murid kita itu mungkin tidak seutuhnya. Kita sudah melakukan tapi tidak seutuhnya melaksanakan dari 3 tahap. Nah, ini untuk segitiga restitusi sendiri ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nantinya murid-murid kita itu memberikan solusi sendiri, mempunyai langkah-langkah sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, dari tahapannya ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu ketika anak-anak kita, mungkin siswa-siswa kita berbuat kesalahan, itu jadi anak tidak langsung disalahkan. Kita stabilkan dulu kondisinya. Tentunya kita sebagai manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi murid tidak merasa down terlebih dahulu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya, nah ini ada contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas bagi Bapak Ibu guru yang melakukan penyelesaian masalah dengan restitusi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita itu pastinya punya alasan. Nah, ini dengan kata-kata misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, begitu nih. Itu salah satu contohnya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini bahwa dengan kesalahan yang murid-murid kita lakukan itu tentunya karena kita mempunyai keyakinan kelas, kita tanyakan bahwa apakah apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan keyakinan yang ada di kelasnya apa tidak. Kemudian apa yang sudah disepakati bersama. Nah, ini adalah menggali dari keyakinannya. Nah, dari sini diharapkan murid-murid kita nanti akan muncul langkah-langkah yang mereka akan lakukan ketika untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, kemudian saya beri contoh untuk restitusi, pelaksanaan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah dengan murid kita. Kasus 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Deris. Silakan Pak Deris. Terima kasih ya Pak Deris. Untuk Pak Deris tahu penyelesaian masalah dengan cara restitusi. saya terlambat hadir di kelas. Pak Deris tahu setelah istirahat itu masuk kembali ke kelas pukul berapa? Pukul 10 lebih 15 menit. Nah, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Pukul 10 lebih 20 menit. Apakah itu namanya sudah tepat waktu? Belum, Bu, sudah terlambat. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Begitu kamu melakukan kesalahan, pasti kamu punya alasan kenapa masuk ke kelas terlambat.
Iya Bu, saya tadi membaca komik di perpustakaan bersama teman-teman. Apa tidak mungkin ada masuk berbunyi? Karena sudah masuk membaca komik bersama teman-teman, jadi tidak terlihat dulu. Jadi Pak Denis masuk ke kelas terlambat karena membaca komik di perpustakaan bersama teman-teman. Iya Bu. Pak Denis tahu keyakinan kelas kita ini apa? Iya Bu, kelas tepat waktu menghargai orang lain. Ada Mbak Dewi serta bisa membaca komik di perpustakaan bersama teman-teman. Yang langkah berikutnya adalah validasi tindakan. Langkah apa yang akan Mbak Dewi lakukan? Memanfaatkan waktu istirahat dengan baik, saling mengingatkan teman bahwa bel istirahat akan segera berakhir dan tidak terlalu lama membaca komik. Bagus. Rencana itu akan Mardelis lakukan mulai kapan? Mulai besok Bu. Nah, untuk yang terakhir Semoga keyakinan jadi bisa mematuhi peraturan yang ada di sini. menanyakan keyakinan Mardelis, silahkan pulang, hati-hati. Nah, di sini Mardelis dia menentukan langkah-langkah sendiri yang akan dia lakukan dalam menyelesaikan masalah ketika dia tadi terlambat ke kelasnya, masuk kelasnya. Terima kasih Dik untuk materi hari ini. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Pak Ana. Permasalahannya dengan satu hari itu bisa dapat diselesaikan untuk permasalahannya atau bisa untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini bisa ditindaklanjuti karena segitiga restitusi ini untuk yang menanyakan keyakinan itu tentunya kegiatannya berlanjut, tidak hanya hari itu saja. Jadi keyakinan yang sudah dibuat oleh peserta didik kita atau murid kita itu akan dilakukan terus-menerus agar siswa itu menjadi murid yang baik yang tentunya tidak lagi akan melanggar keyakinan yang sudah dibuat oleh murid tersebut. Begitu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin ada tanggapan tentang segitiga restitusi ini? Jadi ketika kita memiliki atau murid kita memiliki permasalahan di kelas, tadi sudah saya contohkan bahwa permasalahannya adalah ketika murid itu masuk ke kelas terlambat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan segitiga restitusi? Nah, yang pertama tadi adalah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tentunya dengan segitiga restitusi ini kita yang menjadi manajer, jadi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Mungkin cukup nih? Oke, cukup. Kalau sudah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.